Di dalam kitab Sahih Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sebagaimana juga ada di dalam kitab Ighatsatul Lahfan karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ada suatu riwayat yang dinukilkan dari Abu Waqid Al-Laythi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan pasukan dari kota Makkah lebih kurang 6 hari bulan Syawal, setelah beliau mendengarkan informasi bahwa Bani Thaqif dan Bani Hawazin yang menetap di Taif, dan itu 2 suku besar penghuni kota Taif, bergerak menuju ke Makkah untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin setelah penaklukan kota Makkah. Tentu tahun itu adalah tahun ke-8 Hijriyah. Rasulullah menghimpun pasukan bergerak menuju ke Taif, dan pasukan ini kelak bertemu di satu lembah yang kita kenal dengan lembah Hunain, dan itulah yang dikenal dengan perang Hunain yang terjadi di sana. Di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin lil musyrikin, melewati satu pohon kayu besar. Pohon kayu ini adalah pohon kayu yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin dahulunya, disebut dengan Dhatu Anwat namanya. Dhatu Anwat, Nut arti tempat menggantungkan sesuatu. Jadi pohon kayu yang biasa mereka gunakan kalau mereka hendak berperang, maka mereka menggantungkan pedang-pedang perisai mereka di pohon itu untuk mendapatkan keberkahannya, dan dengan itu mereka berharap bisa menang dalam pertempuran. Kuat pedang mereka dan berbagai macam keyakinan yang ada di kalangan kaum musyrikin di masa lalu. Tetapi yang bergerak ketika itu adalah pasukan kaum muslimin. Namun perlu kita catat bahwa di antara pasukan kaum muslimin itu ada orang-orang yang umur Islamnya baru dalam hitungan beberapa hari saja. Bahkan ada yang belum masuk Islam, nah, hanya beberapa hari saja. Ketika mereka melewati pohon kayu tersebut yang dikenal dengan Dhatu Anwat, apa kata mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah pula untuk kami ada pohon kayu Dhatu Anwat sebagaimana mereka punya. Artinya buat pula lah yang model itu untuk kita. Mendengarkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Subhanallah, hadza kama qala qaum Musa. Subhanallah, kata Nabi, ucapan yang keluar tadi sebentar ini, kama qala qaum Musa, seperti yang pernah dikatakan dahulu oleh kaum Musa, ij'al lana ilahan, jadikan pula untuk kami satu Tuhan yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang nyata di hadapan mata, kama lahum alihah, sebagaimana mereka orang-orang kafir itu, orang musyrik itu banyak Tuhan-Tuhan, kita cukup satu saja. Nah, pernyataan itu kata Nabi, kama qal qaum Musa, sebagaimana perkataan kaum Musa. Pelajaran yang berharga dari peristiwa itu adalah kalau tidak hati-hati, maka perkara-perkara dunia bisa menjadi jembatan untuk merusak masalah akidah. Kalau kita baca hadis ketika Nabi SAW menyolatkan jenazah para syuhada Uhud, beliau pernah berkomentar bahwa beliau tidak menakutkan kesyirikan atas
kamu sekalian, kata Rasul kepada para sahabat. Benar, Rasulullah tidak khawatir dengan kesyirikan, tapi kata beliau, waktu itu aku diberikan mafatih khazainil ard, kunci-kunci perbendaharaan dunia ini. Kita tahu setelah itu dunia ini terhampar di hadapan para sahabat. Daerah Irak jatuh ke dalam genggaman kekuasaan mereka, Yaman juga seperti itu, dan menunggu Rom nanti. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, khazainil ard. Yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan kemusyrikan, tapi fatanafasuha. Apa maknanya? Ada sebagian orang yang mengambil hadis ini, tidak usahlah ingatkan orang musyrik, Nabi juga tidak takut dengan kesyirikan. Hati-hati, hadis itu bukan menafikan ada kesyirikan akan muncul setelah Rasulullah tiada, tetapi beliau ingin mengingatkan yang dikhawatirkan adalah khazainil ard, kekayaan, kepentingan dunia menjadi jalan jembatan untuk orang berbuat syirik. Karena itu ketakutan pertama Nabi adalah dunia yang terbuka lebar di hadapan mata. Itulah yang akan mengantarkan orang kepada kesyirikan. Dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu sekalian, walakin akhsha alaikum, tapi yang aku khawatirkan an tuftah, terbuka di hadapan kamu ad-dunya kama futihat, sebagaimana dahulu terbuka pula pintu dunia ini kepada orang-orang sebelum kamu. Fatanafasuha kama tanafasuha, kamu berpacu untuk menjangkaunya, untuk mendapatkannya sebagaimana umat sebelum kamu juga berbuat demikian. Apa yang terjadi? Fatahlikakum kama ahlakathum, dunia ini akan membinasakan kamu sebagaimana umat sebelumnya telah membinasakan, telah dibinasakan dunia ini. Artinya apa? Kepentingan-kepentingan dunia jalan untuk merusak bahkan akidah sekalipun. Nah, kalau kita ambil ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di awal tadi, surah Al-Ankabut ayat 41, mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang ittakhadhu min dunillahi awliya, yang menjadikan sebagai selain Allah sebagai wali. Apa makna wali dalam hal ini? Berarti kita harus menjadikan Allah wali kita, jangan selain Allah dijadikan wali kita. Mungkin bisa menjelaskan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah wali orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zulumat dalam bentuk jamak dan menyebutkan nur dalam bentuk tunggal mufrad. Berarti yang membuat gelap kehidupan ini bukan satu. Ada kekufuran, ada kesyirikan, ada kezaliman, ada penipuan. Apapun bentuk kemaksiatan adalah zulm. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kedurhakaan umat Nabi Musa yang tidak mau patuh kepada nabinya dikatakan adalah zalim. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Nah, salah satu yang paling berbahaya adalah kezaliman terjatuh kepada keyakinan yang membawa kepada kesyirikan itu. Nah, inilah yang saya sedihkan akhir-akhir ini. Saya tidak membayangkan bahwa ada di antara masyarakat kita yang memiliki keimanan begitu rapuh. Seperti apa? Seperti rapuhnya Baitul Ankabut, seperti rapuhnya sarang laba-laba. Hanya persoalan sinkhole. Coba bayangkan, persoalan tanah amblas yang ada di 50 kota. Tanah amblas, kalau kita kaji dari berbagai sisi ilmu, dan termasuk di situ kalau kita bicara tentang geologi dan berbagai macam, para pakar telah menjelaskan bahwa sinkhole bukan suatu hal yang luar biasa, yang aneh, dan sudah terjadi berulang kali. Dan mungkin juga kita harus waspada. Kenapa? Karena eksploitasi isi bumi ini sudah begitu hebat dilakukan oleh manusia.
berbagai kandungannya telah dikeluar, dieksplorasi berbagai macam, sehingga bisa saja di bawahnya telah ada ruang-ruang yang kosong, termasuk juga pemanfaatan air tanah dan sebagainya. Itu bisa saja membuat terbannya tanah yang di atasnya, karena ada mungkin pergerakan lempengan dan berbagai macam beban yang berat. Itu sudah bisa dijelaskan secara sunnatullah. Kemudian tiba-tiba ada saja orang yang mungkin saja menjual mimpinya dengan berbagai keyakinan, mungkin ini dan mungkin itu. Kemudian datanglah masyarakat beramai-ramai. Masyarakat ini mengaku apa? Orang Minang ini kan terus mengedepankan, kata mereka, mereka orang arif yang bijaksana. Mereka punya pepatah yang hebat, alun tekilek la takalam, bulan la sangkuk 30, alun diliek la temakan, sajuk terasu meruang tubuh. Takileh ikan dalam air, ikan takileh jalur tibo lah tentu jantan betinonyo. Masalah ini tak tentu dewak jantan betinonyo datang pula ke sana membawa air, mungkin bawa khasiat ini, khasiat itu, khasiat ini, khasiat itu. Apakah serapu itu keimanan? Orang-orang yang selama ini mengatakan mereka hidup di atas tuntunan syariat, adat mereka bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah. Apakah terlalu sibuk pula ulama mestinya menjelaskan? Itu tidak ada apa-apa. Bahkan sudah ada sebagian yang melakukan penelitian, pH air itu rendah, dan kalau pH air rendah itu tidak baik untuk kesihatan kalau itu akan diminum. Wahai kaum muslimin, mengapa kita begitu rapuh keyakinan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla? Bukankah kita sudah belajar selama ini perkara keghaiban sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah kunci-kunci keghaiban. Nantilah bercerita isi keghaiban. Miftah, kuncinya di sisi Allah, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui kuncinya. Nanti berbicara tentang isinya, hanya Ia yang tahu. Karena itu makanya istafa min ibadihi, Dia pilih di antara hambanya yang akan menyampaikan perkara gaib, perkara iman. Karena itulah makanya kaedah yang kita pegang selama ini, bahawa apa yang boleh masuk ke dalam keyakinan dan keimanan kita, yaitu khabar yang sahih dari alimil ghaibi wasyahada Allah Azza wa Jalla. Khabar yang sahih ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi. Kalau tidak memiliki dasar ke arah situ, tidak memiliki landasan khabar yang sahih, berarti itu lahir dari khayal, yang sering kita sebut tahayyul. Sebenarnya asalnya takhayyul, dari khayal. Takhayyala yatakhayyalu takhayyulan, yaitu dari khayal yang tidak berlandas kepada khabar sahih dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu wahyu itu hanya datang kepada kita sampai dalam bentuk dua saja. Itu yang dijamin. Saya tidak menafikan ada firasat seorang mukmin. Saya tidak menafikan ada ilham. Saya tidak menafikan mungkin seorang saleh bisa melihat yang benar. Tetapi itu bukan rujukan, bukan dalil di dalam syarak. Kita tidak bisa menjadikan dalil mimpi seseorang walaupun dia seorang ulama besar, walaupun dia seorang alim. Karena syariat ini telah sempurna. Masalah keimanan telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir peristiwa-peristiwa seperti itu datang nanti orang yang berfikir pariwisata, ini peluang. Datang orang nanti yang berbicara tentang berbagai macam, sedang mencari panggung, dia katakan dia pernah bermimpi pula melihat tempat itu tempat yang keramat pula. Kalau hal-hal seperti ini mudah sekali dijadikan alasan untuk menyeret umat kepada perbuatan syirik yang berakar dari keyakinan yang khurafat, yang tidak ada landasan syar'i, tidak ada khabar yang sahih. Apakah tidak malu kita mengaku berketurunan, sekian keturunan kita sebagai muslim, sebagai mukmin? Nah, karena itu saya mengajak semuanya, pemerintah, penguasa, tokoh masyarakat, alim ulama di sekitar daerah itu atau dimanapun berada, himbau masyarakat kita, jangan buat keyakinan apa-apa. Itu hal yang biasa, itu adalah fenomena alam yang memang itu terjadi dengan izin Allah. Iya,
tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini bitakdirin, dengan qadar, dengan takdir, dengan aturan, dengan tatanan. Ada yang mesti kita tangkap sebagai hukuman, sebagai hukum sebab dan akibat, karena ada ruang kosong, kemudian terjadi pergerakan atau beban yang berat atau apa, akhirnya dia amblas. Nah, kemudian di bawahnya mungkin ada air, mata air, sehingga menjadi tergenang dan berbagai macam. Itu hal yang bisa diterima dalam bentuk hukum sunnatullah. Nah, kalau yang seperti ini kemudian dibawa kepada keghaiban, ada hal tertentu bisa membawa khasiat ini, khasiat itu, siapa yang mengatakan itu? Itu dakwaan terhadap yang ghaib, ramyan bil ghaibi. Nah, itulah yang dikatakan dengan khurafat, keyakinan yang berlandaskan kepada takhayyul, kepada khayal, yang tidak bersandar kepada dalil yang sahih, berita yang bisa dipercaya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak ada yang memberitahukan itu yang bisa kita pegang berdasarkan keimanan kepada yang gaib, berarti itu khayal. Nah, khayal kalau dijadikan sebagai landasan keyakinan, itu yang dikatakan khurafat namanya. Nah, khurafat kalau terus menjadi iman kita, menjadi sikap kita, jatuh kepada kesyirikan. Sama dengan sebagian orang yang terus mengatakan kalau kucing tertabrak kemudian tidak dimakamkan dengan kaos dalam kita di tempat yang apa, kalau tidak diselenggarakan maka kucing itu akan membawa bencana kepada orang yang menabraknya. Kapan pula itu? Siapa yang mengatakan kucing punya kemampuan seperti itu? Oh, alasannya kucing itu kan kesayangan Nabi. Nabi tidak sayang ke kucing saja. Onta pun kalau dipukul orang berlebihan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binatang yang dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus kita perlakukan dengan baik. Apakah seluruhnya akan dikafani? Wahai kaum muslimin, perkara-perkara akidah seperti itu jangan dikalahkan oleh berbagai informasi yang tidak benar. Apalagi nanti ada pula yang punya kepentingan, karena itu bisa pula mendatangkan uang. Kalau orang banyak dipungut distribusinya, nah orang yang mendapatkan itu akan mati-matian pula membiarkan hal itu. Sebelum itu terjadi, hadirin, berhati-hatilah, jagalah akidah kita. Kita telah ditegur oleh Allah. Jangan-jangan itu bahagian dari teguran bahwa kamu semua, bukan hanya daerah itu saja, di mana saja kita berada di atas lempengan bumi yang di bawahnya adalah bisa jadi ada yang kosong, dan tidak semua kerak bumi ini keras, di dalamnya ada yang cair. Nah, karena itu berhati-hatilah, kalau tidak datang dari atas maka Allah bisa mendatangkan hukuman dari bawah. Nah, mestinya kita memperkuat iman, menegaskan tauhid, malah ada yang menjemplungkan, menjatuhkan diri ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Astaghfiru rabbakum. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menegakkan wajah kita, menghadapkan kepada din, agama ini seluruh-seluruhnya. Maknanya apa? Wajahmu, lahir dan batinmu, menghadaplah kepada din ini dengan seluruh-seluruhnya. Wala takum minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Godaan memang berat dan semakin hari semakin banyak, tetapi orang yang tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa memilah mana yang hak dan batil, dan akan punya kekuatan untuk memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Itulah hendaknya jalan kehidupan kita, wahai ibadallah, jamaah rahimakumullah.